Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Keparwisataan dengan anggota saya sendiri Novira Lispa dengan NIM 2507521 dan rekan Saya Faiza Al-Khairani dengan NIM 250750009 dan rekan Saya Syifaria dengan NIM 250750051. Nah, pada kesempatan ini kami semua akan menjelaskan tentang sejarah atau hal yang menarik dari suatu daerah nih. Kami ini mengambil dari daerah Bengkulu, yaitu dari Sumatera Selatan. Yaitu dengan keunikannya yaitu Benteng Malabro. Coba kamu bayangkan nih, kamu itu berdiri di atas di atas benteng pertahanan yang lebih dari berusia 300 tahun. Samudra Hindia berhembus menerpa wajahmu, dan di balik tembok kokoh ini tersimpan ribuan cerita tentang pelajaran, perlawanan, dan kemerdekaan. Selamat datang di Fort Marlborough, ikon bersejarah di kota Bengkulu. Pada abad ke-18, Bengkulu dikenal sebagai daerah penghasil lada yang sangat penting dalam perdagangan dunia. Karena nilai ekonominya yang tinggi, Inggris melalui British East India Company membangun benteng pertahanan di wilayah ini. Lalu sebenarnya kapan dan bagaimana benteng ini dibangun? Jadi, benteng Marlborough dibangun pada tahun 1714 hingga 1719 oleh British East India Company. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi perdagangan lada serta memperkuat posisi Inggris di Sumatera. Benteng ini diberi nama Marlborough yang diambil dari Duke of Marlborough, yaitu seorang tokoh militer Inggris. Nah, yang menarik dari benteng ini adalah bentuknya. Jika dilihat dari atas, bentuknya menyerupai kura-kura. Benteng ini juga memiliki dinding tebal, bastion, dan menara pengawas di setiap sudut, serta parit pertahanan yang mengelilinginya. Secara fungsi, benteng ini tidak hanya sebagai pertahanan, tetapi juga sebagai kantor administrasi pemerintahan Inggris, gudang penyimpanan lada, pusat pengawasan jalur laut. Benteng ini menunjukkan bahwa Bengkulu memiliki posisi yang sangat strategis dalam jalur perdagangan internasional. Selain sebagai pusat pertahanan, Bengkulu juga pernah dipimpin oleh tokoh yang penting, yaitu Thomas Stamford Raffles. Nah, ia pernah menjabat sebagai Letnan Gubernur Inggris di Bengkulu sebelum akhirnya dikenal sebagai pendiri Singapura modern. Namun, kekuasaan Inggris di Bengkulu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1824, terjadi perjanjian London antara Inggris dan Belanda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda dan sebagai gantinya memperoleh wilayah Melaka dan Singapura. Dan sejak saat itu, benteng Marlborough berada di bawah kekuasaan Belanda hingga masa kemerdekaan Indonesia. Fun facts yang wajib kamu tahu, benteng terbesar kedua di Asia Tenggara. Fort Marlborough adalah benteng peninggalan Inggris terbesar di Asia Tenggara, berdiri di atas lahan seluas 44.000 meter persegi dengan ukuran fisik sekitar 240 kali 170 meter. Dinding bentengnya setinggi 8-8,5 meter dengan ketebalan hingga 3 meter, berbentuk kura-kura. Kalau dilihat dari atas, benteng ini punya bentuk yang unik menyerupai kura-kura. Kepala kura-kura adalah pintu utama, badannya adalah bangunan inti benteng, dan bagian belakang adalah ekornya lengkap dengan jembatan di atas parit. Ini adalah desain tipikal benteng Eropa abad ke-17 yang langka. Dijaga 72 meriam. Di era kejayaannya, benteng ini diperkuat dengan 72 meriam yang menghadap ke berbagai penjuru. Bayangkan betapa kuatnya pertahanan ini, masih asli sejak abad ke-17. Desain dan struktur Fort Marlborough hingga kini masih mempertahankan bentuk aslinya sejak abad ke-17. Hal ini sangat langka dan menjadikannya salah satu bangunan bersejarah terjaga terbaik di Indonesia. Punya ruang tahanan yang menyeramkan. Di dalam benteng terdapat ruang tahanan dan ruang penyiksaan arah penjajahan yang masih terjaga. Tak heran, benteng ini pernah dijadikan lokasi syuting acara misteri nasional seperti Masih di Dunia Lain Trans 7 dan Jejak Misteri. Apa yang bisa kamu lakukan di sini? Menjelajahi ruang-ruang bersejarah gudang senjata, penjara, barak, dan kantor kolonial.
Melihat koleksi meriam dan senjata peninggalan Inggris, foto estetik di dinding batu berusia ratusan tahun dengan latar Samudra Hindia, menikmati pantai kawasan ini, berdampingan langsung dengan pantai, Tapak Padiri dan Pantai Zakat. Belajar sejarah tempat ini juga menyimpan dokumen dan artefak kolonial, info tiket dan akses. Harga tiket masuk sangat terjangkau, hanya Rp2, 500 sampai 3.000 per orang. Dengan harga segitu, kamu sudah bisa menjelajahi salah satu benteng bersejarah paling megah di Asia Tenggara. Nah, dari materi sebelumnya yang sudah dijelaskan atau tentang sejarahnya, kemudian ada lokasinya, ada fun fact yang wajib kalian tahu, terus ada juga apa yang bisa dilakukan di sana, ada info harga tiketnya, bahwa Fort Marlborough ini bukan sekedar runtuhan batu tua. Ini juga menjadi saksi bisu pada ratusan tahun tentang sejarah di Kota Bengkulu nih, dari kejayaan perdagangan Lagda, terus perlawanan rakyat hingga perjuangan meraih kemerdekaan. Jadi, kalau kalian atau teman-teman sekalian bermain ke Bengkulu, Kota Bengkulu, jangan lupa ya mampir ke sini karena sejarah terbaik bukan hanya dibaca di buku, tetapi dirasakan secara langsung. Oke, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami dan penjelasan dari kami tentang Benteng Malabro. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.